salah yang pernah dilakukan dengan amal soleh yang bisa menutupi dosa-dosa dari kemaksiatan tersebut. Kita tahu bahwa al-insanu makalul khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada di antara kita yang hadir di sini belum pernah berbuat salah. Tentu wajar sebagai manusia. Tetapi Al-Quran mengingatkan kepada kita ciri orang muttaqin. Salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang muttaqin itu apabila ia terlanjur berbuat salah ataupun ia berbuat zalim, ia segera mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan. Sungguh ampunan Allah Maha luas. Tidak ada zat yang bisa memberi ampunan seluas ampunan Allah. Sekalipun dosa manusia menggunung menumpuk, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Tetapi yang penting adalah yang ada di ujung ayat, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang muttaqin itu ia tidak mengulangi perbuatan maksiat, ia tidak mengulangi perbuatan dosa, ia tidak mengulangi perilaku zalimnya itu karena ia mengetahui. Ia melakukan taubatan nasuh, tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan. Ketika ada seorang santri dikisahkan bertanya kepada ustadznya karena berada di lingkungan yang penuh godaan, kalau ia tidak melakukan kemaksiatan maka ia akan dikucil. Ia bertanya, bolehkah ustadz saya melakukan kemaksiatan sedikit saja? Kita tahu bahwa di dalam agama kita kalau urusan amal soleh memang prinsipnya mastata'tum, semampu kita melakukan. Kalau kita tidak mampu maka rufi'al qalam. Sebaliknya urusan kemaksiatan Allah ajarkan tidak boleh kompromi sedikit pun dengan kemaksiatan. Maka kepada santrinya yang cerdas itu Ustaz tadi memberikan pelajaran, anakku, kamu boleh berbuat maksiat asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Kalau kamu sudah tahu caranya menunda kematian, baru kamu boleh berbuat maksiat. Tentu tidak mungkin orang bisa menunda kematian. Bahkan santrinya sangat paham, jika ajal manusia sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu menunda sedikit pun, dan kalau belum waktunya, tidak mungkin ada yang bisa menunjukkan. Maka santrinya tadi menjawab, Ustaz, mana mungkin saya bisa menunda kematian? Bukankah kematian itu datangnya tidak terduga? Kalau datang tak bisa ditunda. Tidak mungkin Ustaz. Maka Ustaznya berkata kepada santri tadi, anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah. Datangnya tidak terduga, kalau datang tidak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan, hai anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu tertegun bergetar. Dia tidak ingin lagi berbuat maksiat karena ia tidak ingin di akhir hidupnya kemaksiatan. Semua orang ingin husnul khotimah, tidak ada yang ingin su'ul khotimah. Oleh karena itu, lulusan Ramadan harus menjadi lulusan yang semakin berhati-hati agar hidup ini tidak menjalani kemaksiatan. Ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa, maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Apa yang kamu lakukan jika kamu harus berjalan di tempat yang seperti itu? Maka Umar bin Khattab menjawab, sanatu wajah, saya akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh agar tidak ada duri yang terinjak,
agar tidak ada luka karena menginjak duri. Maka UBPK mengatakan, itulah takwa wahai umat. Orang yang dalam hidupnya penuh kehati-hatian di dalam langkah, sehingga tidak ada kemaksiatan yang ia lakukan, tidak ada dosa yang ia lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil jamaah sholat rahimakumullah. Ada baiknya kita melihat salah satu perjalanan orang saleh yang hidup tidak jauh dari kita. Beliau adalah Muhammad Ali, yang ketika dalam perjalanan hidupnya ia menjelaskan setelah menjadi muslim, ia penuh kehati-hatian tidak mau berbuat maksiat. Dalam catatan Muhammad Ali pernah disebutkan, saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di saku celana. Setiap hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya. Lalu saya berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup, bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Kalau sudah begitu, Ali tidak berani lagi berbuat maksiat walau dugaan. Nasihat yang terakhir, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sidang sholat rahimakumullah tidak bisa dipisahkan antara keimanan dan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan aksanhum khuluqan. Sebaik-baik orang di dalam keberimanannya adalah ia yang paling baik akhlaknya. Dalam sebuah ayat Rasul sudah menegaskan siapa orang yang paling takwa itu, maka Rasul menyebut ahsanuhum khuluqan, ia yang paling baik akhlak. Tentu nasihat ini menjadi penting melihat problem yang sedang kita hadapi. Di antara problem yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tercinta ini adalah mulai lunturnya sebagian warga bangsa. Ketika moral itu menjadi runtuh, maka bangsa menjadi pertaruhan. Kita miris jika melihat orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola bangsa, tapi ia tidak menjalaninya dengan amanah. Betapa kagetnya kita ketika negara dirugikan 271 triliun karena perilaku orang yang serakah. Sungguh, dunia ini sesungguhnya cukup untuk seluruh umat yang berada di dalamnya, tetapi kata orang bijak, ia belum tentu cukup bagi seorang yang serakah. Aduh, tidak bisa dipisahkan antara keamanan jujur itu bagi orang yang netral. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar moral bangsa ini menjadi bagian dari yang terus kita jaga, yang terus dikedepankan. Bukankah para pendiri bangsa ini telah mengamanatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka tidak mungkin kita membangun Indonesia yang berkemajuan ini tanpa membangun moral spiritual, tanpa membangun takwa. Sebagaimana Al-Quran sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin bangsa yang dihasilkan dari pemilu yang baru saja selesai kita jalankan menjadi pemimpin-pemimpin yang terus diberi, terus menjaga moral, terus amanah, sehingga barangkali ada gesekan-gesekan yang tidak seharusnya, maka Idul Fitri ini harus kita jadikan sebagai proses. bukan jatuh ngelempar ke Mari kita nama. mohon kepada Allah, semoga seluruh amal Ramadan kita diterima, semoga seluruh ibadah kita makbul, semoga seluruh doa-doa kita diijabahi oleh Allah.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad warhamna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yakul, Bu. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat umurad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana lana. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur 'alal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur 'alal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur 'alal mujahidina fi Palestin. Iya, maafkan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La Alam ko, guys, gabut, no? Allahu akbar. Allahu akbar walillahi. Keluar semuanya, Aqulu keluar. qali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Ada ya, keluar, guys. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Yakul. Buka ini. Oke guys, selesai nih ceramah, bye-bye. Saya sudah mau pulang. Dadah semua.